Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khadjatul Aulia dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi UINSA. Ya, di sini kita akan belajar bersama-sama tentang wirid dan zikir. Nah, wirid dan zikir sendiri seperti yang sudah kita ketahui pada umumnya adalah ajaran yang sangat lekat dengan pesantren. Di pesantren, pada masa penjajahan, wirid dan zikir ini digunakan sebagai penggugah jiwa untuk melawan para penjajah. Nah, sedangkan jiwa tanpa wirid dan zikir diibaratkan sebagai jiwa yang kelaparan. Kenapa? Karena dunia nyata atau kehidupan nyata tanpa wirid dan zikir akan dirasa kosong, akan dirasa kurang mendapatkan ketenangan tanpa wirid dan zikir. Maka dari itu, mari kita masuk ke dalam pembahasan tentang wirid dan zikir pesantren. Masuk pembahasan yang pertama, yakni zikir. Zikir sendiri ini memiliki asal kata dzakara yadhkuru dzikron, yang maknanya mengingat, menyebut, memperhatikan, dan mengenang, yang tujuannya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Nah, sedangkan menurut istilah ataupun terminologi, zikir merupakan ikhtiar dari seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, zikir sendiri merupakan lantunan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh sebab sifat-sifat keagungannya. Sedangkan pendapatnya si Ibnu Qayyim ini diperkuat lagi oleh Abu Bakar Aceh. Abu Bakar Aceh ini mengatakan bahwa zikir itu merupakan ucapan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh lidah yang diselaraskan dengan hati untuk menunjukkan kebesaran serta kemurnian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan zikir sendiri itu ada banyak, teman-teman. Ambil saja di sini saya ringkas menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah mengingat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mencapai kesucian dan ketenangan jiwa. Lalu yang ketiga, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat, mendapatkan ampunan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima ataupun terakhir, yakni mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari azab maupun siksa neraka. Di sini ada 3 klasifikasi zikir, yakni zikir bil lisan. Yang pertama, zikir bil lisan ini adalah zikir yang pelaksanaannya itu menggunakan lisan. Sedangkan yang kedua ada zikir bil qalb. Zikir bil qalb ini pelaksanaannya menggunakan hati gitu. Sedangkan yang ketiga yakni ada zikir bil jawari. Zikir bil jawari di sini mempadu-padankan antara zikir bil lisan maupun bil jawari. Jadi menggunakan lisan juga menggunakan hati, dan itu berpadu padan. Lalu di sini ada urgensi zikir. Urgensi zikir sendiri ada 8. Yang pertama membangkitkan hati, yang kedua ada kesadaran spiritual, yang ketiga ada ketenangan hati, lalu yang keempat ada dampak positif, yang kelima pembentukan karakter, lalu yang keenam mempengaruhi terhadap ketaatan, lalu yang ketujuh meningkatkan integritas, dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah dampak pada rezeki. Baik, lalu di sini ada contoh zikir dan pemaknaan ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan zikir. Nah, yang pertama ada ayat zikir yang bermakna peringatan, yakni contohnya ada di Quran surah Yasin ayat 9, yang artinya, dan kami jadikan di hadapan mereka sekat dinding, dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Ya, di sini menjelaskan ataupun menggambarkan tentang penderitaan orang-orang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu senantiasa kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangannya ataupun melaksanakan perintahnya.
untuk mendekatkan diri kita sebagai hamba kepada Sang Pencipta. Lalu selanjutnya di sini ada ayat zikir yang bermakna pengingat. Di sini contohnya di Quran surah An-Nisa ayat 110. Lah, artinya dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di sini kita sudah diingatkan bahwa apapun yang sudah kita perbuat, perbuatan-perbuatan zalim yang telah kita perbuat, tentunya kita harus senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita sebagai hamba. Yang ketiga ada ayat zikir yang bermakna doa. Contohnya di Quran surah Al-Baqarah ayat 286 yang artinya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa ataupun kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau membebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak kami sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Menurut tafsir Ibnu Katsir yang juga didukung oleh tarjim Abu Ja'far, beliau mengatakan bahwa ini adalah perwujudan dari ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya untuk bagaimana mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yakni wirid. Wirid secara etimologi ataupun bahasa berasal dari kata warada yuridu wiridan yang maknanya itu hadir ataupun datang. Sedangkan secara terminologi, makna dari wirid sendiri itu disandarkan kepada adat istiadat yang berada di masyarakat. Namun secara umum, masyarakat memaknainya sebagai amalan-amalan soleh yang dilaksanakan secara rutin ataupun istiqomah. Wirid secara umum itu gak berbeda jauh dengan zikir. Namun ada beberapa hal yang membedakan antara wirid dan zikir itu sendiri. Yakni secara garis besar, zikir itu merupakan amalan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada cara khusus, waktu khusus ataupun hitungan secara khusus untuk melakukan zikir. Lah, sedangkan untuk wirid memiliki tujuan khusus sehingga ada cara-cara khusus, waktu khusus maupun syarat-syarat seperti hitungan tertentu yang harus dilantunkan seperti itu. Jadi itu beda dari wirid dan zikir. Urgensi wirid sendiri ada 4, yakni mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri dan kekuatan spiritual. Yang ketiga, sebagai warisan spiritual. Dan yang keempat, kekuatan yang tak tampak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai juga kita pada penghujung pembahasan kali ini. Semoga apa yang kita bahas kali ini menjadi manfaat bagi kita semua. Sebelum kita tutup, izinkan saya untuk berpantun. Burung cendrawasih punya gigi. Cukup sekian, terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.